Salam sejahtera buat kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan membahas tentang kebesaran hati seorang ayah akan dua anaknya yang memiliki karakter yang buruk. Kisah ini sesungguhnya dikisahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana pada waktu itu para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan Yesus hendak mendengarkan Yesus. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ada di sana melihat kedatangan para pemungut cukai tersebut dan orang-orang berdosa tersebut menjadi bersungut-sungut. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Ia makan dan minum bersama orang-orang berdosa, ia menerima orang-orang berdosa," gitu. Melihat hal tersebut, Tuhan Yesus pun menceritakan kisah anak yang hilang ini. Tentu kita dapat membacanya sekali lagi dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tuhan Yesus mengisahkan ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak, di mana suatu hari si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah harta yang menjadi bagianku." Nah, sebetulnya mendengar hal, jika kita di pihak ayah tersebut, bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan menjadi marah, kita akan kecewa, sedih, dan bahkan mungkin akan mengusir anak tersebut karena kurang ajar, ya. Nah, tetapi sang ayah memberikan apa yang diminta oleh si bungsu tersebut. Beberapa hari kemudian, si bungsu pun pergi ke luar negeri. Ia memutuskan hubungan dengan ayahnya. Ayah di sini adalah melambangkan Allah Bapa kita. Si bungsu dan si sulung di sini melambangkan anak-anak Tuhan. Di mana mungkin anak-anak Tuhan masih memiliki karakter seperti si bungsu dan si sulung ini. Kita mari izinkan Roh Kudus untuk berbicara di dalam hati kita. Kita mari mempelajari karakter si bungsu ini seperti apa sih. Nah, si bungsu ini sesudah meminta harta tersebut dan ayahnya memberikan, dia memutuskan hubungan dengan ayahnya maupun keluarganya dan pergi ke luar negeri. Si bungsu ini menggambarkan anak-anak Tuhan yang belum dewasa rohani. Anak-anak Tuhan yang belum dewasa rohani ini memiliki ciri-ciri ia selalu meminta dan meminta berkat. Meskipun terkadang permintaannya itu di luar batas dan bahkan dia sendiri tidak bisa menerimanya, ya. Nah, setelah berkat ini diterima, ternyata si bungsu pergi untuk berpoya-poya. Saudara-saudari semua, ternyata berkat tidak selalu mendatangkan kebaikan. Di sini dapat kita lihat bahwa berkat itu malah menjauhkan si bungsu dengan Tuhan atau si bungsu dengan ayahnya, ya. Dia berpoya-poya hingga kemudian harta tersebut habis dipoya-poyakan oleh si bungsu ini. Dia pun menjadi terlunta-lunta dan dia menjadi penjaga, pemberi makanan, memberi babi makan, ya. Nah, saat dia melakukan pekerjaannya ini, si bungsu pun teringat bahwa pelayan-pelayan di rumah ayahnya sendiri memiliki makanan yang berlimpah-limpah. Dan si bungsu pun sadar bahwa ia telah bersalah baik kepada Allah maupun kepada bapaknya. Dan dia mau berencana kembali kepada bapaknya. Ia tahu bahwa si bungsu berpikir bahwa ayahnya mungkin tidak akan mengampuninya lagi. Tetapi apa yang terjadi? Nah, kita melihat bahwa juga masalah bukan juga sebuah hal yang harus kita hindari. Ternyata masalah ketika kita responi dengan baik adalah juga merupakan berkat yang baik kepada kita. Contohnya si bungsu, ketika dia terlunta-lunta dan tidak bisa lagi makan, bahkan dia hendak memakan makanan babi, dia menjadi sadar bahwa ternyata di rumah ayahnya lebih indah, lebih enak daripada yang dialaminya sekarang, ya. Sehingga itu membuat dia sadar dan hendak pergi kepada bapaknya kembali. Ternyata sekali lagi masalah adalah menjadi berkat bagi kita ketika kita mampu meresponinya dengan baik. Masalah akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan jika kita responi dengan baik. Nah, sesudah si bungsu kembali, ternyata setiap hari
sang ayah selalu menanti-nantikan kepulangan si bungsu. Dia menanti-nanti di depan gerbang, dan saat melihat si bungsu berada di kejauhan, dia langsung berlari kepada anaknya dan memeluknya sambil menangis, "Anakku telah kembali," katanya gitu. Dan dia langsung memerintahkan para pelayan-pelayan untuk membawakan jubah kepada si bungsu dan memberikan cincin. Artinya sang ayah memulihkan kembali keadaan si bungsu. Dan si bungsu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa kepada langit, kepada sorga, maupun kepada ayah. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak." Tetapi apakah yang dilakukan sang ayah? Sang ayah mengampuni. Coba kita bayangkan, jika kita di posisi si ayah, kita mungkin akan seperti tadi, akan marah ya. Tetapi di sini Allah menunjukkan sang ayah tersebut tidak marah, malah dia mengampuni, dia memulihkan, dia tidak mengingat lagi apa yang dilakukan si bungsu kepadanya. Dan dia langsung menyuruh pelayan-pelayannya memotong lembu untuk merayakan kepulangan daripada si bungsu. Nah, dari cerita si bungsu ini, apa yang kita pelajari? Tadi saya katakan bahwa si bungsu ini menggambarkan anak-anak Tuhan yang belum dewasa rohani. Adapun anak-anak Tuhan yang belum dewasa rohani ini memiliki ciri-ciri adalah selalu meminta dan meminta berkat, namun tidak tahu bagaimana untuk mengelola berkat tersebut. Yang kedua, si bungsu ini egois. Dia tidak memikirkan perasaan ayahnya ketika dia meminta berkat tersebut. Dan dia langsung meminta tanpa apakah permintaannya itu betul atau tidak. Yang ketiga, si bungsu ketika sudah meminta berkat, dia merasa bahwa dirinya mampu tanpa Tuhan. Dia berpikir bahwa dengan harta kekayaan dia bisa hidup. Ternyata si bungsu menunjukkan bahwa dia menjadi terlunta-lunta karena ketidakmampuannya untuk mengelola berkat tersebut. Kemudian yang keempat adalah bahwa si bungsu tidak mengerti hati bapaknya. Dia berpikir bahwa bapaknya akan memarahi dia, tetapi bapaknya justru mengampuni dia. Nah, mengenai soal berkat, ada perlunya kita berdoa seperti yang dilakukan oleh pengamsal yang tertulis dalam Amsal 30 ayat 7. Di mana dikatakan di sana, "Dua hal aku minta kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencari dan mencemarkan nama Allahku." Nah, berkat jangan sampai membuat kita terpisah dengan Allah. Dan kita perlu tahu bahwa berkat tanpa Allah akan membuat hidup kita menjadi terlunta-lunta. Tetapi masalah bila disertai dengan Allah akan membuat kita menjadi terberkati. Anak yang dipulihkan kembali hidupnya. Ya, kita akan menerima setiap masalah dan meresponinya dengan baik, karena kita tahu dengan masalah adalah salah satu cara Tuhan untuk menyapa kita agar kita berbalik datang kepadanya, agar kita dapat melihat betapa Allah itu mengasihi kita, betapa Allah itu menanti-nantikan kita untuk datang kepadanya. Nah, sekarang bagaimana dengan si sulung? Si sulung saat dia pulang ke rumah, dia mendengarkan bunyi trompet dan dia melihat ada pesta, ada keramaian. Kemudian dia bertanya kepada pelayan-pelayan, kepada seorang pelayan, "Ada apa ini?" Dan si pelayan berkata, "Ayahmu sangat gembira karena adikmu telah kembali. Dia memotong lembu tambun untuk menyambut kedatangan adikmu kembali," katanya gitu. Tetapi mendengar itu, yang terjadi apa? Si sulung malah bukan menjadi senang, tetapi dia malah menjadi marah. Dia langsung keluar dan menyendiri. Melihat hal tersebut, sang ayah pun datang menghampiri dan berkata,
Sebelum sang ayah berkata, si sulung sudah berkata begini, selama ini aku selalu bersama-sama dengan ayah, tetapi belum pernah satu kali pun ayah memotong kambing untuk saya. Saya selalu menuruti perintah ayah. Tetapi kenapa anakmu yang bungsu itu yang sudah memboroskan seluruh hartamu dengan pelacur, malah ketika dia datang engkau memotong lembu yang tambun? Tetapi apakah jawaban si ayah tersebut? Sang ayah dengan lemah lembut berkata kepada si sulung, anakku, bukankah selama ini engkau selalu ada bersama-sama dengan aku? Bukankah setiap apa yang kupunya adalah kepunyaanmu sendiri? Nah, kita dapat melihat bagaimana sikap si sulung ini. Si sulung ini adalah seorang yang kelihatan religius, ya. Dia adalah orang yang religius tanda kutip. Artinya seorang yang religius, tetapi sesungguhnya dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan bapaknya. Dia juga tidak tahu apa hati bapaknya, ya. Dia hanya juga berpikir bahwa si sulung ini memiliki karakter yang mudah menghakimi. Dia akan sangat mudah menghakimi dan tidak menolerir setiap kesalahan yang ada. Ketika dia melihat kesalahan, dia pasti langsung menghakimi dan menjatuhkan hukuman. Yang kemudian kedua, si sulung ini menunjukkan bahwa ketika dia bekerja, dia butuh penghargaan. Dia butuh untuk diakui. Memang betul, setiap manusia itu butuh pengakuan, ya. Tetapi bukan berarti ketika kita bekerja, ujuk-ujuk kita harus diakui. Oh, kamu baik ya. Oh, kamu begini ya. Bagaimana kalau kita bekerja tapi tak seorang pun mengakuinya? Apakah kita akan berhenti bekerja? Atau apakah kita akan menjadi iri kepada mungkin orang lain atau saudara kita sendiri? Tentu tidak, kan? Nah, si sulung ini selalu mengharapkan penghargaan ketika melakukan. Bagaimana itu dapat kita tahu? Ya, si sulung berkata, aku yang selalu bersama-sama dengan Bapak, tetapi belum pernah Bapak pun memotong satu kambing untuk saya. Padahal yang salah itu siapa? Ternyata si sulung ini sekalipun dia bersama-sama dengan bapaknya, dia tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh ayahnya. Dia berpikir bahwa semua itu tidak ada gunanya. Dia selalu berpikir secara legalistik, ya, salah dan benar. Dan ketika melihat suatu kesalahan, sekali lagi dia akan langsung menghakimi dan tidak menolerirnya. Baru si sulung ini juga tidak mudah mengampuni. Dia akan selalu mengingat kesalahan orang lain kepadanya. Seperti yang dia katakan kepada bapaknya, baru saja dia yang sudah menghambur-hamburkan kekayaanmu, menghabiskannya dengan pelacur, engkau menyambutnya dengan memotong lembu tambun. Nah, si sulung ini sangat pendendam kayaknya, ya, sangat pendendam dan sangat sulit untuk mengampuni. Oleh karena itu, mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih memiliki sifat-sifat seperti itu? Kita bisa tahu, misalnya seperti contoh, ada seseorang yang datang mungkin ke gereja. Dia berpakaian yang mungkin menurut kita kurang sopan, atau mungkin juga compang-camping, atau mungkin juga kependekan atau gimana gitu loh, pokoknya kurang sopan gitu. Ketika kita melihatnya, malah kita langsung menjauhinya. Ih, gak tahu malu gitu. Jadi masa datang ibadah pakaiannya begitu. Padahal kita tidak tahu di rumah mungkin orang tersebut sedang menangis karena ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menyadari dosa-dosanya, kemudian dia datang ke gereja karena ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi itulah ciri-ciri orang-orang yang merasa agamawi atau religiustik, ya. Nah, namun di sini dapat kita lihat betapa besar kasih Allah akan kita.
Tadi saya katakan bahwa ayah itu menggambarkan Allah, kasih Allah kepada kita. Sesungguhnya kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, tetapi karena hanya pengampunan Allah sendiri yang membuat kita layak di hadapannya, sehingga kita dibenarkan. Oleh karena itu juga mari kita menjaga tetap bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu awalnya adalah gratis. Tetapi mari kita kerjakan setiap keselamatan yang diberikan Tuhan itu harus kita jaga, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita melihat betapa Tuhan itu juga selalu menanti-nantikan kita ketika kita melakukan dosa. Bapa selalu mengetok pintu hati kita agar kita kembali datang kepadanya. Dan bahkan seperti yang dilakukan ayah tadi, dia selalu menanti-nantikan di depan gerbang pintu kedatangan anaknya untuk kembali. Dan dia tidak pernah mengingat dosa-dosa kita ketika kita menyadari kesalahan kita. Dan dia tidak pernah mau menghukum kita ketika kita datang minta ampun kepadanya. Allah Bapa kita, Allah yang Maha Pengampun, Dia siap sedia mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita datang kepadanya. Mari kita tetap mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Apakah sifat si bungsu atau si sulung ini masih ada di dalam diri kita? Tentu selama kita masih di dunia, kita akan diproses. Dan saya sendiri secara pribadi belumlah sempurna. Tetapi saya terus mengejar agar saya ketika Roh Kudus berbicara di hati saya, mengoreksi, menegur, saya terus untuk dapat berubah, bertobat, agar kita pada akhirnya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita dan kita terus berada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kiranya berkat yang kita terima juga dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan masalah yang kita hadapi juga dapat membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.